Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba jadi detektif linguistik. Kita akan membedah sebuah surat wasiat untuk mengungkap sebuah kode berbahaya yang ternyata tersembunyi di balik pilihan kata dan tata bahasanya. Coba bayangin deh, Anda nemuin sebuah surat perpisahan untuk keluarga. Isinya, ya kelihatannya penuh dengan pesan cinta dan nasihat terakhir. Tapi, gimana kalau di balik itu semua surat itu sebetulnya adalah sebuah manifesto, sebuah panggilan ideologis yang sengaja dirancang untuk merekrut dan meradikalisasi? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Analisis kita ini bukan asumsi, tapi bersumber dari sebuah studi di jurnal Ciele tahun 2023. Studi ini meneliti surat wasiat terakhir dari Zakia Aini, pelaku serangan teror di Jakarta. Nah, para peneliti ini nggak cuma baca kata-katanya, tapi mereka membongkar struktur kalimatnya untuk mengungkap gimana sebuah ideologi radikal diselipkan secara terselubung. Dan disinilah letak teka-tekinya. Surat itu kan kelihatannya personal banget ya untuk ibu, ayah, dan saudara-saudaranya. Tapi analisis linguistik justru mengungkap kalau surat itu sebenarnya adalah propaganda ideologis yang dibuat dengan sangat hati-hati menggunakan tata bahasa untuk menanamkan doktrin radikal. Jadi, gimana caranya para peneliti ini bisa membongkar kode tersebut? Well, mereka pakai seperangkat alat khusus yang bisa kita anggap sebagai toolkit detektif mereka buat mecahin kasus ini. Yuk kita lihat dua alat utama yang mereka gunakan. Alat yang pertama namanya analisis wacana kritis atau disingkat AWK. Anggap aja ini kayak kaca pembesar. AWK ini bantu kita buat lihat lebih jauh dari sekedar kata-kata di permukaan untuk menemukan pesan-pesan sosial dan politik yang tersembunyi dan gimana bahasa bisa membentuk keyakinan dan bahkan tindakan kita. Nah, alat kedua adalah analisis transitivitas. Kalau tadi AWK itu kaca pembesar, yang ini lebih kayak sisir serit. Alat ini menyisir pilihan-pilihan tata bahasa yang spesifik, terutama kata kerja, buat melihat dunia seperti apa sih yang sedang dibangun oleh si penulis, siapa yang digambarkan sebagai pelaku aktif, siapa yang pasif, pilihan-pilihan kecil kayak gini ternyata penting banget. Jadi biar gampang gini, analisis wacana kritis itu membantu kita memahami mengapa, apa ideologi besar di baliknya. Sementara itu, analisis transitivitas menunjukkan bagaimana caranya lewat petunjuk-petunjuk gramatikal spesifik apa ideologi itu dibangun. Keduanya ini kerja bareng untuk memecahkan kode tersebut. Oke, sekarang ayo kita mulai penyelidikannya. Petunjuk besar pertama yang ditemukan para peneliti ini ternyata bukan tersembunyi di kata-kata yang rumit loh, tapi justru dalam pola kata kerja yang dipakai di seluruh surat wasiat itu. Pas menganalisis 35 klausa dalam surat wasiat itu, para peneliti nemuin sesuatu yang mencolok banget. Ada satu jenis kata kerja yang sangat dominan, yaitu kata kerja tindakan, atau dalam istilah linguistiknya, proses material. Coba kita fokus di angka ini, 59,4%, hampir 60%. Artinya, dari setiap 10 kata kerja yang ada di surat itu, hampir 6 diantaranya adalah soal melakukan sesuatu, bertindak, atau membuat sesuatu terjadi. Ini jelas bukan pola acak, ini adalah petunjuk linguistik yang signifikan banget. Kata kerja tindakan ini yang disebut proses material itu beda banget sama kata kerja perasaan kayak mencintai atau kata kerja keberadaan kayak adalah. Jenis kata kerja ini fokusnya ke aksi. Nah, ini yang membuat surat wasiat itu secara struktural jadi lebih mirip daftar instruksi daripada sebuah ungkapan perasaan. Coba deh lihat kutipan langsung dari surat wasiatnya. Berhenti berhubungan, berhenti bekerja. Ini bukan saran kan? Ini perintah. Pilihan kata kerja seperti ini mengubah surat wasiat yang tadinya cuma refleksi pribadi menjadi serangkaian instruksi yang harus diikuti oleh keluarganya. Jadi, ini poin pentingnya. Begitu kita mengidentifikasi pola tata bahasa ini, yaitu dominasi kata kerja tindakan, kita bisa mulai memecahkan kode ideologi yang lebih besar. Sekarang, mari kita lihat gimana petunjuk-petunjuk ini mengungkap kode ideologis 5 bagian yang jadi inti dari pesannya. Kita mulai dari kutipan pertama yang ditemukan dalam analisis. Di sini, si penulis secara langsung menyerang pilar-pilar negara, menganggap semuanya berasal dari luar keyakinan yang benar. Ini adalah sebuah pernyataan ideologis yang sangat jelas. Nah, kutipan tadi itu langsung merujuk ke konsep yang namanya tahkimiyah. Ini adalah keyakinan inti dalam ideologi Salafi jihadis bahwa satu-satunya hukum yang sah, ya hukum Tuhan. Jadi, sistem buatan manusia manapun, demokrasi, konstitusi, dianggap nggak sah dan harus ditolak. Sekarang, coba perhatikan kutipan yang ini. Di sini kita lihat ada pergeseran. Dari yang tadinya mengkritik sistem,
jadi menargetkan individu dan kelompok, bahkan melabeli mereka dengan istilah tertentu. Ini petunjuk penting berikutnya. Ini membawa kita ke konsep takfiri. Ini adalah praktik melabeli siapapun yang nggak setuju dengan ideologi mereka sebagai kafir. Begitu seseorang dilabeli seperti ini, dalam paham ini, mereka menjadi target yang sah untuk diserang. Ini adalah alat yang sangat ampuh untuk mendehumanisasi lawan. Konsep ini juga berhubungan erat dengan ideologi kita versus mereka yang ekstrim, yang dikenal sebagai al-wala wal-bara. Al-wala itu artinya loyalitas total hanya ke kelompok sendiri, sementara al-bara itu penolakan dan permusuhan terhadap semua orang di luar kelompok. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemisahan total dari dunia luar. Selanjutnya, surat wasiat ini mendefinisikan ulang sebuah konsep sentral. Pernyataan, jihad adalah amalan tertinggi. Ini kelihatannya sederhana, tapi dalam konteks ideologi ini, maknanya jadi sangat spesifik dan sempit. Nah, yang krusial untuk dipahami adalah bagaimana ideologi ini membingkai ulang makna jihad. Studi ini menunjukkan bahwa dalam tulisan ini, jihad dipersempit maknanya menjadi satu hal saja, perang fisik, perang melawan mereka yang dianggap kafir dan melawan negara. Ini jadi justifikasi utama untuk agenda kekerasan mereka. Oke, jadi mari kita rangkum. Melalui analisis linguistik, para peneliti berhasil memecahkan kode 5 pilar inti dari ideologi yang terkait dengan ISIS yang tertanam di surat ini. Penolakan hukum buatan manusia, pelabelan musuh, loyalitas mutlak hanya pada kelompok sendiri, pendefinisian ulang jihad sebagai perang, dan pandangan spesifik tentang tauhid. Kita sudah membedah tata bahasanya dan memecahkan kodenya. Tapi, kenapa sih ini penting? Apa pelajaran besarnya dari semua ini? Yuk kita lihat implikasinya. Jadi, intinya adalah bahasa itu nggak pernah netral. Ia adalah alat yang sangat kuat untuk bertindak. Analisis ini membuktikan kalau pilihan tata bahasa yang kelihatannya sepele, seperti jenis kata kerja yang dominan, bisa jadi kendaraan untuk menanamkan ideologi yang kompleks. Kita jadi lihat gimana sebuah teks yang sangat pribadi, sebuah surat wasiat, bisa dipersenjatai menjadi alat propaganda global. Dengan punya kesadaran kritis ini, kita jadi lebih peka terhadap gimana bahasa di sekitar kita, yang kita baca maupun kita dengar, bisa digunakan untuk membujuk, mempengaruhi, dan bahkan meradikalisasi. Nah, sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setelah kita melihat gimana ideologi disandingkan dalam surat wasiat ini, coba deh mulai perhatikan bahasa di sekitar Anda. Di berita, pidato politik, bahkan iklan. Kira-kira, di mana lagi ideologi bersembunyi tepat di depan mata kita?